Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinata Mamatun Nikmah dari UIN Sunan Ampel, Surabaya, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya atau UAS dengan judul Langkah-langkah menulis karya tulis ilmiah. Bagi akademisi, tidak lepas dari 3 unsur utama: pendidikan, pengajaran, dan penelitian atau research education. Ketiga pengabdian masyarakat yang harus dilaksanakan dimanapun ia berada. Karena keberadaan seorang akademisi ditunggu peran serta dalam kehidupan masyarakat, baik tenaganya, pikirannya, pengetahuannya, ilmu, ide, gagasan, serta kontribusi dan dedikasinya untuk umat manusia pada umumnya. Langsung saja, langkah-langkah membuat karya tulis ilmiah yakni ada 8. Yang pertama, tahap perencanaan atau persiapan. Perencanaan merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan bagi seorang penulis karya tulis ilmiah. Karena dengan adanya merencanakan segala aspek dari apa yang akan dibahas dan dikaji dapat tersampaikan dengan adanya perencanaan. Maka dari itu, alangkah baiknya sebelum menulis karya tulis ilmiah, lebih baik ditulis rencana apa yang mau ditulis, seperti memilih topik masalah, rumusan tujuan, dan sebagainya. Yang kedua, yakni tahap pengumpulan informasi. Adapun bahan dari pengumpulan informasi di antaranya yakni yang pertama, memanfaatkan perpustakaan. Yang kedua, memanfaatkan internet. Yang ketiga, kelola dan pilah bahan-bahan pustaka. Yang keempat, membuat ringkasan atau melakukan parafrase. Yang kelima, membuat kutipan. Yang keenam, membuat daftar instrumen wawancara, observasi, dan pertanyaan yang dipersiapkan. Yang ketiga, yakni tahap pelaksana draft. Setelah direncanakan, selanjutnya adalah pelaksanaan yang harus dipersiapkan dengan baik. Di antaranya yakni menyiapkan bahan referensi yang cukup sesuai dengan tema yang harus kita bahas dan bagaimana pelaksanaan dalam membuat karya tulis ilmiah tersebut. Yang keempat, yakni tahapan menulis draft. Dalam tahapan menulis draft ini ada 3 tahap yang harus kita lewati. Yang pertama, mengekspresikan ide-ide ke dalam bentuk tulisan kasar. Kemudian yang kedua, mengembangkan ide kreatif yang masih bersifat tentatif. Dan yang ketiga, konsentrasi pada ekspresi atau gagasan, bukan pada aspek mekanik. Nah, selanjutnya yang nomor 5, yakni tahapan revisi. Pada tahapan revisi ini juga ada 3 tahapan yang harus kita lewati. Yang pertama, memperbaiki ide dalam karangan karya tulis ilmiah yang berfokus pada penambahan, pengurangan, penghilangan, penataan isi sesuai dengan kebutuhan pembaca. Dan yang kedua, membaca ulang seluruh isi draft data atau referensi yang akan dijadikan bahan sehingga memudahkan kita untuk mereduksi ke dalam bahan yang siap jadi. Dan yang ketiga, sharing atau berbagi pengalaman tentang draft kasar dengan berbagai teman untuk menemukan apa yang menjadi kekurangan dan kelebihannya. Yang keenam, yakni tahap penyuntingan. Dalam tahap penyuntingan ini ada 2 tahap yang harus kita lewati. Yang pertama, memperbaiki dan mengevaluasi perubahan-perubahan aspek mekanik karangan seperti huruf kapital, ejaan, dan sebagainya. Yang kedua, yakni memperbaiki karangan pada aspek kebahasaan dan kesalahan menarik yang dilakukan guna meminimalisir kesalahan yang terjadi. Dan yang ketujuh,
yakni tahap publikasi. Tulisan yang kita buat akan lebih berarti atau lebih bermanfaat lagi apabila dibaca oleh orang lain. Dan sesuaikan tulisan dengan media publikasi yang akan kita tuju. Nah, tahap yang terakhir yakni tahap ke-8 adalah tahap evaluasi. Apakah perlu evaluasi bagi penulis karya tulis ilmiah? Bagi penulis, evaluasi itu sangat penting. Karena dengan kita melakukan evaluasi, kita dapat mengukur sampai mana kita bisa menyelesaikan karya tulis ilmiah dengan baik dan benar. Terutama bagi pemula yang akan membuat karya tulis ilmiah. Karena dengan melakukan evaluasi, maka berarti kita ingin selalu melakukan perbaikan agar dapat mengerjakan karya tulis ilmiah dengan maksimal dan terukur. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.